Halo, jumpa lagi dengan Mr. AX. Kali ini saya akan membahas manga Baki melanjutkan chapter sebelumnya yang dimana telah diperlihatkan pertarungan Jack Hanma melawan Sukune. Kali ini sang raksasa Yujiro Hanma akan dipertemukan dengan sosok tangguh di kediaman Tokugawa, hingga menimbulkan pertarungan yang tak terhindarkan lagi. Chapter dibuka dengan langkah kaki seorang pria yang menjadi pusat perhatian. Sosok ini adalah Yujiro Hanma. Langkah yang diiringi kedua tangan di saku benar-benar mencuri pandangan semua orang. Walau ia melangkah dengan normal, tapi semua orang melihatnya seperti berjalan dengan kedua tangan. Aura pekat yang menutupi tubuh menunjukkan akan dirinya yang dipenuhi keangkuhan. Yujiro benar-benar memancarkan aura yang menakjubkan. Ia memiliki rahang yang ganas dan kokoh disertai leher tebal dan memiliki bahu perkasa. Tak hanya itu, dada Yujiro seperti sebuah zirah yang tak tertandingi, diikuti lengan yang memiliki saraf bergejolak. Wujud makhluk ini benar-benar hanya menggambarkan arti kata kekuatan. Beralih ke sisi lain yaitu kediaman Tokugawa. Terlihat ia sedang bersama dengan seorang pria. Kemudian si tua ini menegaskan jika dirinya telah mendengar berita yang menarik yang dimana batu nasu telah terbelah, diikuti dengan tali yang mengekang terputus. Si tua ini dapat memastikan jika tindakan tersebut adalah karena pria ini, yang ia panggil dengan Cahaya. Tokugawa dibuat terkejut akan ungkapan Cahaya yang mengatakan jika batu keramat itu memunculkan racun hingga membuat makhluk hidup yang mendekatinya seketika akan mati begitu saja. Karena itulah Cahaya menghancurkan batu pembunuh tersebut. Si tua ini menanyakan bagaimana cara Cahaya melakukannya. Tak hanya memiliki ukuran yang besar tapi batu itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dia tersenyum dan menjawab jika dirinya adalah Cahaya dan menghancurkan batu akan mudah dengan tendangan cepat yang dimilikinya. Peristiwa yang menggemparkan itu terjadi pada malam hari di bawah pancaran bulan. Cahaya mendekati batu pembunuh itu bahkan berhasil menyentuhnya tanpa terganggu akan racun pada batu itu. Dia juga dapat melihat sekumpulan serangga tergeletak di tepi batu dikarenakan racun. Cahaya pun mengambil jarak disertai sikap layaknya pesumo yang bersiap akan sebuah serangan. Ia pun melesat dengan sebuah tendangan yang membelah batu pembunuh itu. Bahkan tendangannya mampu memotong tali pada batu. Hal itu menunjukkan jika Cahaya tak hanya memiliki serangan kuat tapi juga memiliki ketajaman yang luar biasa. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Cahaya dikejutkan akan aura kehadiran manusia yang sangat pekat. Yujiro Hanma sang iblis sejati pun berjalan di tengah mereka dengan intimidasi yang menunjukkan sosok tangguhnya yang tanpa aturan seketika duduk di antara mereka. Tokugawa yang menyaksikan hal itu memperlihatkan senyumannya. Ia seperti tak sabar akan apa yang terjadi setelahnya. Cahaya menanyakan kepada Tokugawa akan siapa pria yang berani menyela pembicaraannya begitu saja. Tak peduli akan hal itu, si tua ini malah bertanya kembali akan apa yang dirasakan Cahaya. Tak ingin mengatakan hal ini di depan Yujiro, tapi dampak tekanan yang ditimbulkan kehadiran makhluk ini sangatlah kuat. Ungkapan itu membuat si tua ini makin tertarik dan menanyakan kembali seberapa besar dampak yang Cahaya rasakan. Ia terdiam sejenak dan mengaitkan kehadiran Yujiro seperti sebuah bola logam yang dimana seperti adanya seorang atlet kelas dunia yang mencoba mengayunkan bola tersebut. Di dalam ruangan ini Yujiro Hanma pun memanggil Cahaya dengan taring yang menunjukkan sosoknya sebagai pemangsa. Dia memahami jika Cahaya memiliki tendangan yang sangat cepat. Yujiro Hanma benar-benar ingin mengetahui seberapa cepat tendangan kuno yang telah diwarisi dari leluhurnya. Tokugawa terlihat panik akan sebuah tantangan yang dilontarkan Yujiro. Cahaya tertunduk dan mulai mempertimbangkan akan apa yang diinginkan sang raksasa dan seketika Cahaya melancarkan serangan dengan posisi yang masih saja duduk. Tapak kakinya benar-benar telah dihadapkan pada wajah Yujiro Hanma. Pria ini terkesan akan Yujiro yang tak bergeming sama sekali. Seolah menganggapnya bukanlah ancaman. Cahaya pun menantang Yujiro untuk memperlihatkan tendangannya. Mereka pun berpindah ke dalam dojo. Cahaya memahami jika Yujiro Hanma berpikir tendangannya tidaklah cepat. Maka ia ingin Yujiro menunjukkan arti dari kecepatan yang ia maksud atau dirinya akan menyebut sosok seperti Yujiro Hanma sebagai pembohong.
Seketika sang raksasa meniupkan udara menuju Cahaya dan berhasil mengenai matanya. Dan tanpa ia sadari, Yujiro Hanma telah tiba dengan tendangan pada titik vitalnya. Cahaya benar-benar tak berdaya di hadapan serangan sang raksasa dan tentu saja jika tendangan ini dilanjutkan maka rasa sakit yang tak pernah terpikirkan olehnya akan menggerogoti tubuhnya. Tak puas akan penghinaan yang diberikan, Yujiro Hanma kembali melayangkan tendangan cepat dengan niat mempermainkannya. Tak sempat berkutik Cahaya hanya merasakan jika tendangan itu hanya menyentuh bagian ujung kulitnya. Seketika darah mengalir deras meninggalkan hidung Cahaya. Ia benar-benar telah dipermainkan layaknya seorang bocah. Yujiro Hanma telah menunjukkan akan sosoknya yang tak tertandingi. Walau Cahaya mewarisi kekuatan leluhurnya sebagai salah satu yang terkuat di 2000 tahun silam, Yujiro masih saja menghadapinya dengan kedua tangan di dalam saku. Dia memanggil Tokugawa dan mulai mengingat akan sesuatu yang dimana ada seseorang yang telah mencapai reputasi sebagai makhluk terkuat di dunia. Dan julukan sebagai sang raksasa telah melekat pada sosoknya yang menunjukkan kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Sosok itu juga dikatakan lebih kuat dari singa dan gajah Afrika. Bahkan ukuran paus pembunuh bukanlah tandingannya. Cahaya menyadari jika sosok di depannya adalah pria yang pantas mendapatkan semua arti kekuatan itu. Dan ia yakin sosok di hadapannya adalah Yujiro Hanma. Seolah tak peduli akan hal itu, Yujiro ingin tahu akan apa yang terjadi saat ini jika kedua pria saling menggerakkan kaki mereka satu sama lain. Sang raksasa menanyakan apakah Cahaya ingin mencoba hal itu. Dia menghela nafas dan menganggap jika ini adalah sebuah kehormatan, karena memiliki yang terkuat di dunia ini untuk menjadi lawannya. Bahkan kesempatan itu berasal dari tawaran Yujiro Hanma sendiri. Tanpa menunggu lebih lama lagi sang raksasa Yujiro Hanma terlihat mengambil sikap khasnya. Yaitu kedua tangan yang terbuka. Tak diam begitu saja Cahaya pun mengambil sikap yang sedikit merendahkan tubuh dengan kedua tangan di depannya. Si tua ini cukup mengerti akan bentuk Cahaya, seperti pesumo tapi sikap dan gerakannya menunjukkan dirinya seorang tipe penyerang. Cahaya bahkan terlihat memamerkan kecepatan tendangannya. Bayangan cepat kaki nampak menghiasi tubuhnya. Yujiro yang semakin tertantang memintanya untuk segera datang. Baginya serangan yang dilancarkan akan membuat perbedaan kekuatan yang mencolok. Cahaya segera datang dengan tendangan lurus pamungkasnya, diiringi Yujiro Hanma dengan ayunan kaki dari arah yang berbeda. Makhluk buas ini tersenyum diiringi tangkapan kaki yang telah didapatkannya. Walau Cahaya sangat terkenal akan tendangan super cepat, tapi Yujiro menunjukkan sosok kuatnya dengan berhasil mengatasinya dengan sebuah tangkapan. Bahkan Yujiro Hanma menginginkan Cahaya menunjukkan sesuatu lainnya. Mereka berdua telah berada di situasi ini cukup lama hingga membuat Cahaya bertanya apakah hari ini mereka berdua akan tetap di sini saja. Yujiro Hanma mendesak Cahaya untuk menunjukkan hal berikutnya. Ia pun segera melompat dengan salah satu kaki yang tertangkap. Cahaya memanfaatkan hal itu dan berhasil menerbangkan Yujiro Hanma. Dengan ayunan kaki kuat Cahaya menghancurkan atap kediaman Tokugawa dengan tubuh sang makhluk terkuat. Tokugawa tercengang dan sulit percaya akan apa yang disaksikannya. Sang iblis telah dibuat terlempar. Di sela itu Yujiro Hanma kembali datang dengan penuh kesombongan. Melihat hal itu Cahaya segera melompat dan akan mencoba sekali lagi untuk memperlihatkan tendangan cepatnya. Dia melesat dengan sebuah serangan yang menggabungkan kerendahan tubuh sebagai pesumo diiringi tendangan kaki lurus yang bersiap memberi pelajaran kepada sang makhluk terkuat. Namun Yujiro Hanma tiba-tiba saja menghilang, layaknya hantu dan sangat cepat berada di belakangnya. Dengan raut wajah yang tak menampakkan sensasi pertarungan, Cahaya yang menyadari itu segera menyerang kembali. Tapi Yujiro Hanma berada di level yang berbeda. Walau ia dikenal dengan tendangan super cepat, tapi Yujiro Hanma adalah perwujudan dari semua puncak kekuatan dunia ini, hingga membuat keterampilannya tak berdaya. Kali ini Yujiro Hanma membalas serangan dan melontarkan Cahaya ke atap rumah Tokugawa. Si tua ini hanya memandangi akan dua lubang yang menghiasi kediamannya.
Satu dari Cahaya dan satunya lagi milik sang raksasa. Di sela itu Kano datang menghampiri mereka. Kemudian mengatakan jika Cahaya telah meninggalkan rumah ini. Pertarungan mereka yang mengatasnamakan tendangan super cepat pun telah berakhir. Sekali lagi sang iblis sejati menunjukkan perbedaan kekuatannya. Bahkan ia terlihat tak cukup serius untuk menghadapi Cahaya, yang dimana dirinya hanya menunggu dan ingin melihat kemampuan lawan. Walau ia berhasil diterbangkan tapi hal itu bukanlah murni dari sebuah serangan yang diterimanya. Yujiro Hanma bahkan terlihat mempermainkannya dan tak berniat memberikan Cahaya kerusakan yang fatal. Hal itu dapat terlihat dari serangan pertamanya yang telah dihentikan saat mencapai titik vital Cahaya, bahkan tendangan pada wajah tak cukup serius dan hanya menyentuh ujung kulitnya. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan subscribe dulu, biar Mr. AX semangat update-nya. Jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih.